kepada Deddy Corbuzier terkait gelar yang diberikan. Itu gimana Bang? Oke, saat ini sudah bisa di-download di putusannya. Mungkin teman-teman media bisa melihat. Jadi putusannya itu cabut dengan perdamaian. Jadi perdamaian dengan pencabutan ya. Perdamaian dengan pencabutan. Jadi bukan karena sesuatu hal lainnya. Bang, perdamaian dan pencabutan. Pencabutan itu dalam arti nggak ada ini lagi Bang, intervensi lagi. Artinya Deddy memang sudah resmi dengan gelar itu ya, nggak ada masalah lagi Bang? Nggak ada masalah dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya tapi nanti teman-teman bisa baca putusannya. Jadi karena di dalam putusan pencabutannya pun menimbang bahwa bahwa pemeriksaan perkara perdata tersebut diizinkan, menimbang bahwa dengan dikabulkan dengan pada intinya menyatakan karena pemberian apakah sudah sesuai secara hukum, maka penggugat mencabut surat gelarnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kuasa hukum pertama dari Kementerian Pertahanan diwakili oleh Pak Susyono Agung MSH Pratamuda. Kalau untuk T2-nya dari Mayor Selamat Riyadi, T3-nya diwakili oleh Kapten CHK Dion dan Letda CHK Donel Roy. Untuk T4-nya Letnan Kolonel Tituler Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sujoyo diwakili oleh Letnan Kolonel Sucipto SH. Bang, dengan kata lain, Deddy berhak mendapatkan gelar itu Bang? Bukan berhak, karena sepanjang dia masih melekat, pemberiannya sih masih memiliki hak kalau menurut informasi-informasi yang diberikan secara tersurat oleh Kemhan maupun oleh Mabesat. Terutama sih di sini Letnan Kolonel Sucipto ya, yang sering kali komunikasi dengan saya dan memberikan literatur hingga kemarin saya sudah selesai penelitiannya dan sampai di wisuda ya, karena kuasa dari T4 ini Letnan Kolonel CHK Sucipto SH Kasubag Hatkum Pit Diplin bagian Advokum 2 Biro Hukum Setjen Kemham. Nanti putusannya bisa dilihat ya, di penetapannya bisa dilihat di perkara 508. Jadi sudah sah sesuai menurut hukum. Tapi memang karena kuasa hukum dari T4 yang diwakili oleh Keman tadi, Letnan Kolonel Sucipto itu sangat baik memberikan literaturnya, komunikasinya juga baik. Jadi hal tersebutlah yang membuat kenapa perdamaian ini bisa tercipta. Harusnya sih ya, karena saya selaku penggugat pun kenapa ingin berdamai ya karena Letnan Kolonel Sucipto seperti di berita ataupun video sebelum-sebelumnya yang saya sampaikan bahwa beliaulah yang bukan hanya di persidangan saja, jadi beliau menyimpan kontak WA saya, beliau menyampaikan ini literaturnya, ini literatur, ini yang bisa digunakan, aturan dasar aturannya. Jadi di luar komunikasi tersebut juga komunikasinya baik. Jadi komunikasinya baik, yang dimana komunikasi tersebut yang membuat saya memahami bahwa itu sudah sah sesuai menurut hukum. Tapi ada satu poin juga, bukan hanya haknya saja yang diberikan sebagai pangkat tituler, tapi kewajibannya juga harus dijalankan. Nah, kewajibannya dari Letnan Kolonel Tituler dari Corbuzier sendiri, masyarakat ini harus mengawal dia untuk pangkat tersebut apakah sudah benar digunakan ataukah dijalankan dengan penuh tugas tanggung jawab seperti yang sudah dibebankan terhadap negara olehnya sebagai pangkat Letnan Kolonel Tituler. Karena pada faktanya sepengetahuan saya juga belum melihat ada di berita ataupun mohon maaf sebelumnya, saya tidak tahu, nanti teman-teman media bisa mengklarifikasi itu atau menanyakan langsung kepada kuasa hukum T4 tergugat 4, kuasa hukum dari Deddy Corbuzier, Letnan Kolonel Sucipto, apakah sudah ada apresiasi, ucapan terima kasih ataupun penghargaan karena sudah mendamaikan perkara ini.
Bang, terakhir Bang, berarti Abang sebagai penggugat secara resmi sudah berdamai juga kah Bang dengan Deddy Corbuzier ya Bang? Sampai saat ini saya belum pernah bertemu ataupun dia hadir di persidangan. Yang hadir sampai pencabutan ini kuasanya Letnan Kolonel Sucipto Esa. Saya sebutkan lagi Letnan Kolonel Sucipto Esa selama persidangan mediasi hingga pencabutan. Dia belum pernah hadir. Makanya saya sebenarnya di satu sisi saya juga sangat miris, di satu sisinya saya juga sangat renyuh, tapi di satu sisi yang lainnya juga itu haknya secara hukum. Akan tetapi sangat keterlaluan sekali ketika penasihat hukum atau kuasa hukum dari seorang artis ataupun dari dari seseorang yang diberikan juga pangkat Letnan Kolonel tapi tituler tidak menghargai penasihat hukumnya. Karena apa? Karena penasihat hukumnya Letnan Kolonel juga. Letkol, sama-sama Letkol Sucipto. Yang satu bedanya Letkol tituler, yang satu bedanya Letkol organik. Nah itu harusnya sih. Tapi dalam waktu setelah pencabutan, beberapa saat setelah pencabutan ini saya belum pernah dengar itu ada berita dibahas aja enggak. Ya kalau dibahas aja enggak harusnya ya mohon maaf saudara, tidak menutup kemungkinan saya akan gugat ini ke PT TUN ataupun PT UN militer. Kalaupun maaf tidak ada mencontohkan bagi kami bahwa secara negarawan itu memiliki attitude, sikap dan jiwa korsa. Kalau menurut saya ya. Tapi silakan nanti teman-teman bisa tanyakan Letkol Sucipto. Tapi sepanjang ini saya komunikasi dengan Letnan Kolonel Sucipto belum ada sih yang sampai dia diberikan apresiasi, entah terlepas diberikan ucapan terima kasih loh ya, bukan uang ya, bukan duit juga ya, tapi ucapan terima kasih ataupun ucapan karena sudah diwakilkan di dalam persidangan hingga selesai dengan pencabutan hingga berhasil di podcastnya atau yang lain-lain. Tapi kalau sepanjang ini sih saya lihatnya hanya malah yang dibahas kasus donasi tuh, ya kan, bukan apresiasi terhadap penasihat hukumnya. Jadi ya silakan nanti teman-teman bisa mempertanyakan. Tapi yang jelas kasus itu selesai itu karena kuasa hukum dari T4 sih yang berperan besar, Letnan Kolonel Sucipto.